Welcome to Jejak Sejarah YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jejak Sejarah. Pada video kali ini Jejak Sejarah akan berbagi pengetahuan tentang misteri perkawinan sedarah kaum Ningrat Mesir kuno. Di masa kini, praktik kawin sedarah atau yang disebut dengan incest dipandang sebagai sesuatu yang tidak pantas. Namun demikian, kalangan elit kekuasaan pada masa lalu melakukan hal ini demi menjaga kemurnian keturunan. Menurut catatan sejarah, kalangan elit penguasa Mesir kuno pun melakukan praktik ini. Mereka percaya bahwa dirinya adalah keturunan para dewa. Dugaan adanya praktik ini sudah lama beredar, tapi pembuktian menggunakan DNA tidak semudah yang diduga karena kesulitan mendapatkan sampel DNA yang akan diuji. Dikutip dari Daily Mail, para peneliti akhirnya berhasil mendapat bukti langsung berdasarkan pengukuran tinggi badan pada 259 mumi. Pengukuran tersebut kemudian membandingkan rata-rata tinggi badan beberapa Firaun dengan rata-rata tinggi badan populasi Mesir pada masa itu. Temuan penelitian menyebutkan bahwa variasi tinggi kalangan Firaun lebih sedikit dibandingkan dengan variasi tinggi badan kalangan rakyat kebanyakan, sehingga ditengarai adanya kawin sedarah di kalangan Ningrat. Profesor Frank Rugli dari University of Zurich menjelaskan kepada Discovery News, inilah pengumpulan data tinggi badan terlengkap bangsa Mesir kuno dan melingkupi masa-masa penting dalam sejarah mereka. Rata-rata tinggi badan pria adalah 161 cm pada zaman Kerajaan Baru dari 1550 hingga 1070 sebelum Masehi. Antara 2925 dan 2575 sebelum Masehi, rata-rata tinggi badan adalah 169,6 cm. Pada seluruh rentang waktu, rata-rata tingginya adalah 165,7 cm. Kaum wanita memiliki rata-rata tinggi 155,6 cm dari masa 712 hingga 332 sebelum Masehi, dan rata-rata tinggi 159,5 cm di masa dinasti awal. Pada seluruh rentang waktu, rata-rata tingginya adalah 157,8 cm. Sementara itu, tinggi rata-rata raja adalah 166 cm dan kaum wanita kerajaan memiliki rata-rata tinggi badan 156,7 cm. Tidak banyak variasi. Firaun Amenhotep I memiliki tinggi 165 cm dan merupakan contoh paling jelas perkawinan sedarah. Para ilmuwan menduga ia terlahir dari pernikahan sedarah dalam 3 generasi. Firaun lain, misalnya Tutmosis III, memiliki derajat incest yang tidak terlalu tinggi karena kakek dan neneknya melakukan incest, tapi orang tuanya tidak demikian. Penelitian ini menunjukkan sejumlah bukti pernikahan consanguineous atau sedarah
melalui cara yang andal tapi tidak invasif, kata Barry Bogin, Profesor Antropologi Biologi di Loughborough University, kepada Discovery News. Sebelumnya, pengujian DNA pada Firaun Tutankhamun mengungkapkan bahwa ia terlahir dari pernikahan pasangan saudara sekandung. Tutankhamun dikenal sebagai putra dari Firaun Akhenaten yang murtad karena berusaha melakukan reformasi agama Mesir pada masa kekuasaannya. Namun demikian, identitas ibunya tak diketahui sampai terungkap beberapa tahun lalu. Praktik lazim menjadi kemurnian. Kenyataan bahwa ibu dan ayah Tutankhamun merupakan saudara sekandung mungkin mengagetkan dalam pandangan masa kini. Tapi pernikahan sedarah lazim di kalangan keluarga kerajaan karena para Firaun mempercayai bahwa mereka adalah keturunan para dewa. Dengan demikian, perkawinan seperti itu merupakan cara yang dapat diterima untuk menjaga kemurnian garis keturunan suci tersebut. Ankhesenaten, istri Firaun Tutankhamun, adalah saudara tiri dari ayah yang sama. Mereka menikah ketika Tutankhamun berusia 10 tahun. Namun demikian, penelitian mengungkapkan bahwa kawin sedara selama beberapa generasi telah berdampak buruk pada Tutankhamun yang menjadi orang terakhir dalam dinasti tersebut. Penyakit tulang yang diderita dalam keluarganya lebih berkemungkinan diwariskan jika dua kerabat berderajat sama menikah dan memiliki anak-anak. Sebelumnya, penelitian DNA menguak sosok Tutankhamun diduga bergigi kelinci, memiliki posisi kaki yang bengkok ke bawah dan memutar ke dalam atau clubfoot, dengan pinggul besar mirip perempuan. Dan alih-alih gambaran raja muda yang suka balap kereta, Firaun Tut, begitu julukannya, mengandalkan tongkat untuk berkeliling selama masa pemerintahannya pada abad ke-14 sebelum Masehi. Ia diduga jadi korban perkawinan sedarah. Oke, demikian tadi kisah misteri perkawinan sedarah dari kaum Ningrat di Mesir kuno. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.